Selanjutnya, setelah tadi tepat sasaran, tepat yang selanjutnya adalah tepat dosis. Nah, ini yang banyak banget petani kebingungan. Kenapa? Karena kebanyakannya adalah dosis herbisida itu satuannya liter per hektar. Sebagai contoh ini, bisa nggak dibacakan ini? Ya, bacakan ini berapa? Ya, berapa? 3 sampai 5 liter per hektar. Oke, 3 sampai 5 liter per hektar. Nah, pertanyaannya adalah berapa dosisnya? Kalau saya kan katanya makanya 200. Kalau ini makanya 150. Kalau ini makanya 100. Sebetulnya berapa sih aslinya? Karena ini tuh beda. Herbisida ini agak aneh gitu kan. Kalau fungisida dan insek dosisnya adalah mililiter per liter, ya kan? Kemudian sekian sendok per tangki, biasanya kayak gitu rekomendasi orang kan. Maka caranya begini. Ulun yakin kalau ngitung per hektar kadang bingung. Lahan kita ini berapa hektar yuk? Tahunya borongan, ya kada? Maka ulun akan konversikan melalui satuan liter. Jadi habis ini pian paham. Kita di sini ambil, di sini kan tulisnya 3,75. Nah, 3,75 kita anggap 4 aja boleh lah. 4 sampai 5 supaya nyaman. Nah, jadi ya di sini tulisannya ada sebelahnya cara dan waktu aplikasi. Di sini tertulis penyemprotan volume tinggi dengan volume 400 sampai 600 liter per hektar. Aplikasi dimulai saat gulma tumbuh subur dan tidak turun hujan 4 sampai 6 jam setelah penyemprotan. Di sini sudah tertulis 400 sampai 600. Maka dosisnya adalah 4 dibagi 400. Berapa? 4 liter bagi 400. Nah, coba kita hitung. 4 liter itu sama dengan 4000 mili, ya tidak? Maka 4000 mili dibagi 400 berapa? 10. Satu tangki sprayer berapa? 16. Berarti 16 kali 10, 160. Maka itulah dosis sebetulnya. Itu kalau 4, ya kan? Kalau 4. Nah, ini kan tulisannya 3,5 sampai 5, ya tidak? Berarti kalau 5 liter itu berarti berapa? 5000 mili. Maka 5000 dibagi 400 berapa? 12,5. 12,5 dikali dengan 16 liter, jawabannya berapa? 200. Maka itulah dosis rekomendasi. Nah, itu. Sebetulnya kayak gini dosis rekomendasinya untuk ini ya, dosis rekomendasinya untuk ini 150. Nah, saya pakai kalau saya yang pakai, saya 150 saya pakai. Jadi ingat cara menghitungnya bila ada tulisan 5 liter per hektar. Nah, 5 liter itu kalikan 1000 dulu karena kan 5 liter harus dijadikan mili. Berarti 5 liter jadi 5.000. Nah, itu bagi 400. Nah, 400 tuh kayak gini. Satu tangki itu berapa? 16. Berarti kalau 400 bagi 16 berapa? 25, ya tidak? Nah, 25 atau selawe, ya tidak? Nah, 1 hektar itu berapa borongan? 35. Berarti sebetulnya idealnya penyemprotan itu sekitar 1,5 borongan per tangkinya. Jadi itu hasilnya kenapa jadi 400? Karena kalau 1 hektar itu kan 35 borongan. Dan ini kan dosisnya, ini kan rekomendasinya per liter. Maka tinggal kita kali-kalikan aja. Pokoknya ini sebetulnya untuk penyemprotan per hektarnya itu harus minimal 25 tangki. Nah, itu alasan kenapa jadi 400 paraset. 1 tangki itu cukup untuk 1,5 borongan. Atau 1 tangki itu cukup untuk 400 sampai 450 meter persegi. Jadi asal mula orang itu seperti ini. Karena yang namanya herb berarti tumbuhan. Itu biasanya diukur dalam satuan hektar. Itu untuk skala internasional. Jadi makanya kenapa semua herbisida itu ditulis liter per hektar. Tidak mili per liter, tidak. Makanya perlu ada penyuluhan seperti ini supaya pian di sini kada bekira-kira. Aku 200, aku 150, aku 300, aku 250. Ndak. Kayak gitu cara ngitungnya ya. Jadi cara ngitungnya liter itu jadikan mili dulu. Berarti kan kalau 5 liter berarti jadi 5000 mili. Nah, dibagi 400. Karena ideal penyemprotan itu 400 liter habis dalam 1 hektar. Jadi ada pertanyaan, kan setelah herbisida, ini kan kalau kita bicara baiknya, maka dia mampu mematikan gulma pengganggu tanaman.
Cuman jeleknya apa? Nah, jeleknya jika tidak ditambahkan pembenah tanah, maka tanah jadi bakalan rusak. Lalu apa bahan yang dapat membenahi tanah? Kita tahu bahwa ada satu senyawa yang dapat menetralkan racun-racun di dalam tanah, namanya adalah kalsium. Ya tidak? Selama tanah Anda setelah Anda berikan herbisida, kemudian diberikan pengapuran atau bahan-bahan yang mengandung unsur hara namanya kalsium, maka kalsium akan mengikat racun-racun di tanah, kemudian melarutkannya ketika terjadi hujan. Namun kalau dibiarkan saja, pernah pengalaman pakai logran seperti ini, 40 hari tidak hilang. Jadi 40 hari ditanam lagi, tambal lagi, tanam lagi, tambal lagi, mati. Makanya harus ada pembenahan menggunakan satu senyawa namanya adalah kalsium. Makanya sebetulnya pengapuran itu ganda manfaatnya, selain menyediakan unsur hara kalsium di dalam tanah, kemudian menaikkan pH tanah, juga menetralkan residu-residu atau racun-racun yang ada di tanah pertanian. Kayak gitu, itulah gunanya pengapuran. Lalu kan kayak ini, kalau misalnya bubuk kimia dibarengi dengan kapur, apakah jadi masalah? Yang ditakutkan bubuk kimia diikat oleh kapur. Makanya kan di pertemuan kita kemarin sebelumnya, saya menyarankan ketika olah tanah pertama itu langsung pengapuran. Nah, setelah kita mau tutup mulsa, kita kan tabur pupuk dasar dulu. Nah, setelah pupuk dasar, tunggu hujan, setelah hujan silakan tutup. Kan jedanya berapa lama? Ya terserah kita. Yang penting pemberian antara aplikasi kapur dan aplikasi pupuk dasar itu tidak dibarengin. Seminggu tidak jadi masalah. Nah, mau 10 hari tidak jadi masalah. Nah, yang penting kapan kita punya waktu. Yang penting jangan dibarengin. Jadi kita berbicara mengenai ilmu kedokteran lah. Ilmu kedokteran itu ada namanya satu senyawa namanya oksalat. Nah, oksalat itu didapat dari kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan, kacang apapun, kacang tanah, kacang hijau, kemudian kacang mete dan lain sebagainya, dan juga sayur bayam. Nah, dia mengandung satu senyawa namanya oksalat, dan ketika oksalat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia akan melewati ginjal. Nah, ketika oksalat itu kondisinya besar dan ginjal tersebut kemudian menyaring dan tertumbuk di sana, maka akan lama-kelamaan bakalan menjadi namanya endapan oksalat. Dan ketika endapan oksalat tersebut kemudian kita minum susu, dan susunya itu kemudian ada kalsium yang masuk ke dalam ginjal, maka kalsium di dalam susu tersebut akan mengikat oksalat tersebut menjadi kalsium oksalat. Maka kalsium oksalat tersebut akhirnya disebut dengan batu ginjal. Jadi batu ginjal terbentuk gara-gara kalsium mengikat oksalat. Logika kan batu ginjal di mana datang batunya? Itu terjadi gara-gara oksalat yang kita makan di dalam tubuh kita itu kan sudah terperangkap dalam ginjal. Kemudian kita makan makanan yang ada kalsiumnya, maka kalsium itu akan mengikat oksalat di sana. Ketika terjadi ikatan, kemudian lama-kelamaan yang tadinya kecil akan membesar. Dan semakin lama tertumbuk maka disebut dengan batu ginjal. Makanya orang jadi sakit bakame. Maka seharusnya yang paling benar itu adalah makan kacang, kemudian jangan lawas-lawas langsung minum susu. Kenapa? Biar oksalatnya tidak terperangkap dalam ginjal. Nah, jadi diikat kalsiumnya di dalam usus. Ketika endapan kalsium oksalat itu adanya di usus atau di lambung, maka dia akan keluar melalui bukan keluar jalan kemih. Kalau keluar jalan kemih akan menumpuk jadi batu ginjal. Kalau keluar jalan langsung keluar. Nah, kita bicara soal kalsium lah, itu efek di tubuh. Jadi kalsium itu kalau ada yang namanya oksalat, dia diikat. Sama juga ada unsur fosfat. Fosfor kalau ada kalsium, maka akan menjadi endapan namanya kalsium fosfat. Sama kayak MKP monokalium fosfat, ketika ketemu kalsium, maka fosfatnya akan mengendap. Kenapa mengendap? Karena diikat oleh kalsium menjadi endapan namanya kalsium fosfat. Jadi sebetulnya kalau kita aplikasikan pemupukan barang dengan kalsium, maka saya bilang sayangnya. Jadi setelah pian tahu di sini, sebaiknya gitu kan pengaplikasian kalsium itu terpisah. Terkait dengan tepat dosis tadi, ingat bahwa pian silahkan bagi dengan angka 400. Sebetulnya di sini kan ada tulisan penyemprotan volume tinggi. Nah, ada 3 kategori sebenarnya dalam penyemprotan. Yang pertama adalah penyemprotan volume tinggi sama dengan atau di atas 400, itu volume tinggi, liter per hektar. Kemudian volume moderate itu 200 sampai 400 liter. Jadi yang sedang, orang pakai nozzle tipis, sedangkan yang saya peragakan pakai nozzle tipis. Ada lagi volume rendah yang pakai drone, Pak. Kalau Anda penyemprotan pakai drone itu cuma 100 liter per hektar.
Atau bahkan bisa kurang sampai 50. Nah, berarti kalau Anda aplikasikan herbisida ini, kalau Anda tembaknya pakai drone, maka nggak bisa mengikuti dosis 150 atau 200. Jadi kalau misalnya Anda pakai dosis, pakai penyemprotan 100 liter per hektar, maka 5 liter kan berarti 5.000 mili ya tidak? 5.000 mili itu bagi 100 Pak. Berarti berapa? 50 mililiter per liternya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aplikasi di sini untuk Anda pakai drone, maka ini dosis aplikasinya adalah 50 mililiter per liter airnya. Baru yang terakhir, nah, tepat dalam cara aplikasi. Nah, jadi pastikan ya Anda mengaplikasikan herbisida jangan sampai ada angin, betul tidak? Karena kalau angin itu bukan cuma bakal jadi masalah bagi tanaman Anda, tapi tanaman orang sebelah yang pada akhirnya bakal berujung pada perkelahian dan perselisihan. Kemudian juga, nih ini banyak banget juga yang salah. Jangan mencampur herbisida dengan pupuk. Ada kan herbisida, ali misalnya, dicampur dengan pupuk. Nah, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena jangan-jangan ada satu bahan aktif yang justru dapat melemahkan kekuatannya. Atau justru dapat bereaksi tambah kuat. Ya, memang ada yang dicampur langsung kan ketika kita penaburan pupuk langsung dicampur ada. Nah, cuman sebaiknya aplikasi herbisida tersebut jangan dicampurkan oleh pupuk. Kemudian juga tepat cara aplikasi yang ketiga adalah sebaiknya gunakan nozzle yang sesuai dengan tujuan aplikasi. Di mana yang saya sebut tadi, Anda pakai nozzle lurus dan miring itu efeknya beda. Ya kan? Nozzle lurus itu kalau Anda aplikasi herbisida pasti nggak mungkin bisa ke bawah. Nah, maka kalau Anda mau fokus ke bagian bawah, gunakan nozzle yang bengkok. Dan kemudian juga untuk aplikasi herbisida ada nozzle-nozzle yang biasa dipakai. Misalnya dipakai nozzle yang berbentuk kipas, itu silahkan. Artinya sesuaikan nozzle tersebut dengan situasi yang ada saat itu. Kemudian juga penyemprotan herbisida jangan sampai masih ada embun. Karena embun hanya akan memperencer dari larutan atau bahan aktif yang Anda tembakkan. Jadi penyemprotan sebaiknya ketika embun sudah tidak ada lagi. Panas boleh tidak? Silakan. Kemudian lagi yang terakhir adalah pahami bahwa herbisida tersebut itu cara kerjanya ada yang akropetal, ada yang basipetal. Kebanyakannya memang herbisida yang beredar di pasaran itu cara kerjanya atau mobilitasnya adalah basipetal. Namun ada juga yang akropetal, Pak. Contohnya mereknya adalah Viaron. Viaron itu sifatnya adalah akropetal. Bahan aktifnya adalah diuron, ya tidak? Bahan aktif diuron. Nah, diuron itu salah satu bahan aktif yang memiliki cara kerja akropetal. Jadi hati-hati kalau Anda pakai Viaron, ya, Viaron dan sejenisnya, jangan sampai kena akar karena dia bakalan naik, terutama akar tanaman. Sementara yang basipetal itu glifosat. Nah, itu basipetal. Metil metsulfuron itu basipetal. Nah, dan lain sebagainya ini ada. Jadi pian-pian di sini jadi kebanyakannya memang lebih banyak basipetal daripada akropetal. Cuman memang sudah ada yang beredar di pasaran yang sifatnya akropetal. Salah satunya adalah diuron. Mereknya adalah Viaron. Nah, jadi pian pahami di situ. Mudah-mudahan aplikasi herbisida akan lebih maksimal dan optimal lagi di lahan pertanian kita. Dan minggu depan kita akan fokus membahas suatu gulma bandel yang jadi masalah utama kita baik di kabut maupun di rumah. Namanya adalah guguntus atau bahasa Indonesianya adalah lolongan.